Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Pemirsa, buruh korban PHK tembus 46.000 hingga akhir Agustus 2024. Jumlahnya akan bertambah lantaran industri manufaktur kian anjlok. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir 10 juta penduduk usia muda tidak memiliki kegiatan. Belum terserapnya lulusan muda di sektor formal disebut dapat menjadi bom waktu yang berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Pajak naik, pengangguran nomor 1 di ASEAN, ayah pun gantung diri. Apa kabar Indonesia? Halo Sobat RJ, kita mulai lagi nih bahasan yang pasti bikin kalian geleng-geleng kepala. Dan kali ini kita bakal ngomongin soal pajak yang kian hari kian makin mencekik. Pengangguran di Indonesia yang nomor 1 di ASEAN, dan kisah tragis seorang ayah di Bogor yang gak sanggup lagi menghadapi beban ekonomi yang berat. Simak terus ya. Tahu nggak sob, kalau pemerintah saat ini lagi sibuk banget naikin pajak. Kenaikan tarif PPN pun katanya sudah di depan mata. Waduh, kita udah teriak-teriak susah hidup karena pandemi. Sekarang malah dikasih hadiah, yaitu kenaikan pajak. Apa ini yang dinamakan demokrasi untuk rakyat? Atau jangan-jangan ini lebih cocok disebut demokrasi untuk kantong pemerintah? Beberapa waktu yang lalu, Misbahun, anggota Komisi 11 DPR, sudah pernah ngomong bahwa pajak ini bakal memberatkan rakyat. Tapi kayaknya pemerintah cuma ngangguk-ngangguk saja, terus lanjut sama agendanya. Mungkin mereka mikir, rakyat mah nggak paham soal anggaran negara. Padahal setiap kali pajak naik, harga-harga kebutuhan pokok pasti ikut naik. Meskipun katanya PPN ini nggak berlaku buat kebutuhan pokok. Tapi bener nggak sih? Apa kita pernah melihat harga bahan-bahan pokok turun? Rasa-rasanya harga-harga kebutuhan pokok malah kayak orang main layang-layang, terus saja naik. Dan buat kita yang hidup di jalanan, apa sih artinya kenaikan pajak? Ya makin sulit lah. Kita sudah berusaha kerja keras banting tulang biar bisa kasih makan keluarga. Kok malah makin ditekan sama pajak? Di sini pemerintah apa nggak mikir ya? Gimana rakyat kecil bisa bertahan kalau beban pajak terus ditambah? Atau mungkin mereka mikir, rakyat kecil mah kuat, mereka sudah biasa susah, kasih bansos saja biar pada tutup mulut. Nah, sekarang kita geser dikit ke laporan terbaru IMF. Kalian tahu nggak, tingkat pengangguran di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Kalau biasanya kita bangga sama peringkat nomor 1, tapi kali ini rasanya kok malah pengen nangis ya. Bayangin coba, dari 279 juta penduduk, 5,2% diantaranya adalah pengangguran. Coba deh bandingin sama Thailand yang penganggurannya cuma 1,1%. Jauh banget rasanya. Dan yang bikin kita miris, laporan ini datang setelah Indonesia sibuk nyebarin narasi tentang ekonomi yang kuat, pemulihan pandemi berjalan baik. Tapi kenyataannya saat ini banyak orang kehilangan pekerjaan dan angka pengangguran pun kian hari semakin membumbung. Dan parahnya lagi, lulusan SMK malah jadi penyumbang pengangguran terbesar. Kasian banget ya, anak-anak kita udah capek-capek sekolah, pas lulus malah susah cari kerja. Pemerintah bilang tingkat pengangguran turun kok dibanding tahun lalu. Ya mungkin turun, tapi tetap saja kita juara pengangguran di ASEAN. Jadi kita mesti gimana nih sob? Cuma ngelus dada atau mulai nuntut pemerintah buat bener-bener kasih solusi yang nyata, bukan sekedar statistik yang terlihat indah di kertas. Bahkan saking terpuruknya ekonomi masyarakat kita, seorang ayah di Bogor gantung diri karena sudah nggak kuat membiayai anaknya sekolah. Nah, ini bagian yang bikin kita semua terenyuh. Di Bogor, seorang ayah yang sehari-hari jualan ayam potong harus mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi. Nggak kuat
untuk membayar biaya sekolah anaknya. Utang menumpuk dan akhirnya depresi. Dia pun lalu memilih jalan yang sangat tragis, yaitu gantung diri. Ini adalah potret nyata dari banyak rakyat kecil yang terjepit oleh beban hidup yang semakin berat. Ekonomi yang katanya berjalan baik ternyata gak terasa oleh mereka. Ternyata ini pun hanya brainwash dari pemerintah saja. Apa gunanya coba klaim-klaim pemerintah kalau nyatanya banyak kepala keluarga yang putus asa? Dan kalau saja ada lebih banyak perhatian dari pemerintah untuk masyarakat-masyarakat kita yang lagi terpuruk, mungkin kisah tragis ini saya yakin pasti akan bisa dicegah. Dan sebenarnya apa sih yang salah dari sistem kita ini? Teman-teman, dari pajak yang naik, pengangguran yang tinggi, sampai kisah tragis seorang ayah yang gantung diri ini, ada satu benang merah yang bisa kita lihat. Rakyat kecil selalu menjadi korban pemerintah. Pemerintah sibuk nyari duit lewat pajak, tapi di sisi lain gak bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup buat rakyatnya. Katanya pemulihan ekonomi, tapi kok banyak orang yang makin tertekan ya? Mungkin inilah saatnya kita sadar bahwa ada yang salah dari cara pemerintah kita dalam mengurus negara. Mulyono dan koalisinya terus-menerus bilang kalau mereka semuanya sudah bekerja keras buat rakyat, tapi hasil nyatanya mana? Lapangan kerja minim, harga kebutuhan naik terus, dan beban pajak malah semakin berat. Bukannya membuat rakyat sejahtera, malah rakyat semakin tercekik. Teman-teman, dari pajak yang naik, pengangguran yang tinggi, dan kisah-kisah tragis kayak di Bogor ini, di sini harus kita jadikan pengingat buat kita bahwa sistem negeri ini butuh perbaikan serius. Rakyat itu bukan cuma statistik, bukan cuma angka di laporan pemerintah. Kita adalah manusia yang punya hak untuk hidup layak, dan pemerintah seharusnya bekerja untuk memastikan semuanya itu. Bukan cuma ngurusin proyek-proyek besar, atau kalau lagi nggak ada proyek, anaknya yang diurusin. Di sini semuanya menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus bisa kasih solusi buat kita semuanya. Jangan hanya bisa malakin rakyat, tapi juga harus bisa mensejahterakan rakyatnya. Coba deh, kalau rakyat banyak yang sejahtera, biaya pendidikan dibuat murah, dan lain-lain, mungkin kasus di Bogor ini gak akan pernah terjadi. Dan yang terpenting, pemerintah harus bisa menyediakan banyak lapangan kerja buat rakyatnya. Jangan hanya janji-janji manis, 11 juta lapangan kerja, tapi nol realisasi. Udah deh, rakyat capek saat ini. Sekian dulu video ini ya, tetap semangat, salam perjuangan, dan salam dari rakyat jelata.